Halo semuanya, terima kasih telah mampir dan menonton channel ini. Sekarang kita akan membahas manhwa solo leveling dari chapter 82 sampai 84. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Chapter ini dibuka dengan memperlihatkan pertarungan antara iblis bangsawan dan Sung Jinwoo, di mana iblis itu menyerang Sung Jinwoo, tetapi dengan mudah dihindari olehnya. Sung Jinwoo pun sempat kaget karena iblis itu mengincar titik kelemahannya, seperti dahi, leher, dan jantungnya. Sung Jinwoo mulai memahami tingkatan kekuatan iblis. Di situ diperlihatkan ada iblis tingkat rendah, iblis tingkat rank C, iblis tingkat rank B, iblis tingkat rank A dasar, iblis kuno tingkat rank A teratas, dan terakhir, iblis bangsawan tingkat rank S kurang lebih itu yang ia pahami. Sung Jinwoo menggunakan gerakan yang sangat cepat hingga membuat senjata iblis itu patah. Ia pun memegang kepala iblis tersebut dan bersiap untuk langsung menebasnya. Namun, tiba-tiba iblis itu mengatakan bahwa ia menyerah. Sung Jinwoo pun menghentikan niatnya untuk menyerang. Sung Jinwoo merasa aneh karena semua iblis di sana bisa berbicara menggunakan bahasa manusia. Ia juga merasa tidak asing dengan suara iblis yang ada di hadapannya. Ia buru-buru membuka topeng iblis itu, dan ternyata iblis tersebut adalah seorang perempuan. Iblis itu memohon agar nyawanya diampuni. Sung Jinwoo berkata, "Setelah kau menghancurkan pasukanku, baru sekarang kau meminta maaf?" Iblis itu meminta maaf sekali lagi karena telah melakukan kesalahan besar terhadap Sung Jinwoo. Terlihat di sana, Teng dan teman-temannya sangat marah dan kesal terhadap iblis itu. Iblis tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bisa hanya diam saja jika ada orang yang mengganggu area mereka. Namun, ketika iblis itu ingin menghina Sung Jinwoo dengan kata-kata kasar, ia segera menggantinya. Ia berkata bahwa mereka tidak bisa berdiam diri melihat seseorang membunuh iblis di hadapan mereka. Sung Jinwoo pun bertanya, "Apakah tidak masalah jika aku membunuh para kesatriamu, sementara kau meminta ampun kepadaku?" Iblis itu menjawab bahwa itu memang tugas para ksatria, dan mereka akan senang jika iblis bangsawan bisa selamat. Sung Jinwoo heran dengan sikap iblis tersebut karena ini pertama kalinya ia bertemu dengan iblis yang egois. Ia pun mengurungkan niatnya untuk membunuhnya karena iblis itu tampak seperti manusia. Namun, iblis itu memanfaatkan kesempatan dan mencoba menyerang Sung Jinwoo dari belakang. Terus dengan cepat membuat penghalang, sehingga iblis itu gagal menusuk Sung Jinwoo dari belakang. Sung Jinwoo berbalik dan berkata, "Apa yang ingin kau lakukan?" Iblis itu berkeringat dingin karena tatapan Sung Jinwoo yang memancarkan aura mematikan. Iblis itu meminta maaf dan berkata bahwa ia akan memberikan apa saja yang Sung Jinwoo minta. Sung Jinwoo berpikir dalam hati bahwa iblis ini benar-benar tidak tahu malu. Sung Jinwoo pun bertanya apakah iblis itu memiliki kunci masuk. Tus lalu menggunakan skill gravitasinya dan mengangkat iblis itu ke udara. Sambil melayang, iblis itu menjelaskan bahwa kunci masuk lantai atas dilindungi oleh klan mereka. Jika Sung Jinwoo membawanya ke kerajaan iblis dalam keadaan hidup, mereka akan memberikan kunci masuknya. Sung Jinwoo masih heran karena kunci itu ternyata dilindungi oleh iblis bangsawan. Iblis itu mengatakan bahwa ia tahu lokasi kunci tersebut, asalkan Sung Jinwoo bisa menjamin keselamatannya dan klannya. Namun, Sung Jinwoo masih ragu karena takut iblis itu berbohong. Ia pun mendekati iblis tersebut, hingga wajah ia sangat dekat. Iblis itu menjadi salah tingkah, salting, dan wajahnya memerah. Sung Jinwoo bertanya, "Apakah aku bisa mempercayaimu?" Dengan wajah ketakutan, iblis itu menjawab, "Aku tidak akan berbohong." Bagaimana iblis itu tidak ketakutan? Sung Jinwoo sedang menggunakan skill haus darah di hadapannya. Iblis itu berkata kepada Sung Jinwoo, "Aku akan memberitahumu yang sebenarnya." Tus pun menurunkan iblis itu. Sung Jinwoo berkata bahwa ia akan segera pergi dari tempat ini asalkan kunci tersebut diberikan kepadanya. Iblis itu berterima kasih karena telah mempercayainya. Namun, sebelum itu, Sung Jinwoo ingin bertanya, siapa sebenarnya para iblis ini? Ia penasaran apakah ini semua adalah bagian dari rancangan sistem. Adegan berpindah ke Jepang. Di salah satu pulau di Jepang, terlihat seorang pria yang ketakutan karena seekor semut raksasa mendekatinya. Semut itu pun memangsa pria tersebut, membuatnya berteriak kesakitan. Setelah itu, semut tersebut pergi mencari mangsa lainnya. Terlihat di sana banyak mayat manusia yang telah dibantai oleh semut itu. Kembali ke kastil iblis. Di kastil iblis, iblis perempuan tadi memperkenalkan dirinya sebagai Esil dari klan Radir. Namun, saat ia ingin menjelaskan lebih jauh, Sung Jinwoo menghentikannya karena bukan itu yang ingin ia tanyakan. Sung Jinwoo kebingungan tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaannya. Akhirnya, ia berkata,
Apakah kau tiba-tiba mendengar suara di kepalamu yang menyuruhmu untuk membunuh manusia? Esil tampak bingung mendengar pertanyaan itu. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab bahwa mereka memang mendengar suara, tetapi bukan seperti yang dimaksud Sung Jinwo. Sung Jinwo pun kebingungan dengan jawaban Esil. Esil melanjutkan, yang kami dengar adalah perintah untuk melindungi tempat tinggal kami. Sung Jinwo berpikir bahwa perintah yang mereka terima berbeda dari iblis yang ada di gate. Ia bertanya-tanya, apakah mereka mengira aku adalah monster dari gate di mata mereka? Sung Jinwo bertanya lagi, sejak kapan kau mulai mendengar perintah itu? Esil menjawab, sejak kami membuka mata kami di sini. Sung Jinwo terkejut mendengar jawaban tersebut. Jika mereka membuka mata di sini, apakah sebelumnya mereka tinggal di tempat lain? Pikir Sung Jinwo. Ia pun menganggap jawaban ini sebagai petunjuk tentang sistem. Sung Jinwo bertanya lagi, di mana kau sebelumnya saat pertama kali membuka matamu? Esil menjawab, kami berada di dunia iblis, tetapi tidak tahu mengapa tiba-tiba berada di sini. Sung Jinwo bertanya lagi, apa yang kalian lakukan di dunia iblis? Esil, seolah dibantu oleh sistem, menjawab, kami bersiap untuk berperang. Sung Jinwo pun bertanya lagi, perang untuk melawan siapa? Esil, dengan bantuan sistem, menjawab bahwa seluruh iblis berkumpul untuk berperang melawan musuh yang sangat kuat. Sung Jinwo kaget mendengar bahwa mereka melawan musuh yang sangat kuat itu. Sistem pun membatasi pembicaraan mereka karena informasinya sudah melebihi batas yang diizinkan untuk Sung Jinwo. Sung Jinwo pun berkata dalam hati bahwa ini persis seperti Baruka sebelumnya, karena Baruka juga dibatasi pembicaraannya oleh sistem. Dia berharap bisa mendapatkan petunjuk dengan menanyakannya kepada Esil. Sung Jinwo juga masih memikirkan tentang apa itu sistem dan sejenisnya. Dia bertanya-tanya, siapa musuh kuat yang dikatakan oleh Esil itu? Namun, ketika Esil ingin menjawab, sistem tiba-tiba memutus pembicaraannya. Kemudian, sistem membuat Esil pingsan. Esil pun terjatuh, lalu ditangkap oleh Sung Jinwo. Esil pun tertidur di hadapan Sung Jinwo. Sung Jinwo mulai memikirkan nama musuh tersebut, karena sistem bertindak dengan cepat untuk membatasi dan memutus pembicaraan mengenai musuh kuat itu. Sung Jinwo juga sempat berpikir, apakah identitas dari musuh ini adalah kunci dari semua ini? Beralih ke salah satu pulau di Jepang. Di sana, mereka sedang diserang oleh monster semut. Sampai-sampai ada yang kehilangan anggota tubuhnya. Mereka heran dengan monster semut itu, karena semut tersebut mengincar para hunter penyembuh mereka. Semut itu juga menyerang hunter yang lebih lemah dulu, seperti hunter rank E, kemudian membunuh hunter penyembuh. Semut itu seolah-olah memiliki strategi dan menyerang dengan cara yang lebih menguntungkan dirinya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah semut ini memiliki kecerdasan? Terlihat di situ monster semut yang sudah haus darah untuk membunuh. Bukan hanya manusia yang dihancurkan, tetapi benda-benda di sekitar lokasi juga dihancurkan. Ternyata, semua kejadian tadi adalah hasil rekaman yang ada di dalam sebuah mobil di tempat kejadian. Tujuan mereka saat ini adalah untuk membahas tentang monster semut itu. Semut itu tidak mudah untuk dibunuh, karena dibutuhkan hunter rank A untuk bisa mengalahkannya. Jumlah manusia yang terbunuh di lokasi sekitar 294 orang, sementara hunter yang dikirim berjumlah 108 orang. Asosiasi mengirimkan hunter setelah seluruh warga sipil terbunuh. Bagi mereka, tidak masalah jika para hunter itu membunuh hunter Jepang, karena jumlah hunter di Jepang sangatlah banyak. Apalagi, Jepang dikenal sebagai negara dengan banyak hunter kuat. Namun, masalahnya adalah bagaimana jika semut itu terbang menuju Korea? Jika para semut itu datang ke setiap pulau di Korea, yang jumlahnya sangat banyak, mereka tidak akan bisa mengontrol semuanya meskipun memiliki para hunter. Ketua Gogunhe pun menjelaskan bahwa jarak antara Pulau Jeju dan pulau yang diserang sekitar 150 km. Jadi, jika semut itu bisa terbang sejauh itu, bukan hanya bagian pesisir saja yang akan diserang, tetapi juga bagian daratan lainnya. Semut yang menimbulkan masalah saat ini bukanlah semut biasa. Jika mereka menyerang, maka mereka tidak akan mampu mengatasinya. Apalagi, mereka bukan Jepang yang memiliki tenaga hunter dalam jumlah besar. Jika mereka hanya mengirim 1 atau 2 hunter ke setiap pulau, maka mereka hanya akan menjadi santapan para semut itu. Ketua Gogunhe pun sempat pusing karena dalam keadaan seperti ini, negara mana yang akan membantu mereka? Negara-negara di sekitar juga membutuhkan perlindungan. Apalagi Korea pernah ditolak oleh Amerika ketika meminta bantuan. Ketika Gogunhe ingin pergi, Wo Jinchul pun memanggilnya. Ketua Gogunhe pun bertanya, ada apa sampai kau memanggilku? Wo Jinchul lalu membisikkan sesuatu, mengatakan bahwa dia tidak membahas ini dalam rapat tadi karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya secara rahasia.
Go Gunhe pun bertanya, siapa yang ingin bertemu denganku? Ternyata, orang itu adalah Huan Dongsu, yang ingin bergabung dalam raid di Pulau Jeju nanti. Ketua Go Gunhe pun kaget mendengar itu. Mereka berdua sudah mencurigainya, karena tujuan Huan Dongsu bergabung dalam raid Pulau Jeju adalah untuk bertemu dengan Sung Jinwo dan membalas dendam. Go Gunhe pun bertanya, lalu, apa yang terjadi setelah itu? Wo Jinchul menjawab bahwa karena Huan Dongsu pernah memiliki masalah dengan Baek Hyun saat datang ke Korea, maka mereka mencegahnya untuk masuk ke negara itu. Dia juga melanjutkan, bukan hanya Huan Dongsu yang ingin bertemu dengannya, tetapi ada orang lain yang juga ingin bertemu. Go Gunhe pun kaget mendengar itu. Wo Jinchul mengatakan bahwa orang itu berasal dari kalangan hunter nasional dan bertanya kepada Go Gunhe apakah dia ingin menemuinya. Ternyata, orang itu adalah Thomas Andre dari Guild Scavenger. Beralih ke dalam kastil iblis. Di sana, Esil sudah terbangun dari pingsannya. Dia kaget dan bertanya-tanya sejak kapan dia tertidur dan berapa lama dia tidak sadarkan diri. Sung Jinwo pun bertanya kepadanya, sudah bangun? Sung Jinwo lalu berkata lagi, sepertinya para iblis ini tidak ramah padamu. Karena, sejak tadi, para iblis terus mencoba menyerang Esil saat dia tidur. Esil pun kaget, menyadari bahwa itu berarti Sung Jinwo telah melindunginya saat dia tertidur. Esil pun mengucapkan terima kasih sambil mengatakan bahwa iblis tanpa akal dan iblis yang memiliki akal tidak bisa disamakan dalam satu ras. Sung Jinwo langsung ke intinya dan menanyakan soal kunci, seberapa jauh masuknya. Terlihat kastil milik Esil, yaitu kastil di dalam kastil. Sung Jinwo pun heran karena ada kastil di dalam kastil tersebut. Esil pun menanyakan kepada salah satu penjaganya di mana ayahnya berada. Penjaga itu menjawab bahwa ayahnya berada di ruang tahta, lalu bertanya tentang orang yang ada di samping Esil, yaitu Sung Jinwo. Namun, Esil mengatakan, dia tamu kita, jadi bersikaplah sopan. Mereka pun sampai di ruang tahta dalam istana. Esil mengatakan kepada ayahnya bahwa dia membawa seorang tamu. Sung Jinwo pun sempat berpikir, jika aku bertarung di sini, maka ini akan terasa seperti bertarung dengan bos. Ayahnya pun memanggil Esil dengan bingung, bertanya siapa tamu yang dibawanya itu. Esil pun menjawab dengan polos, dia tamu kita. Ayahnya menjawab, tamu macam apa yang masuk ke rumah seseorang dengan membawa pasukan seperti itu? Esil pun kaget dan heran dengan maksud ayahnya. Ayahnya lalu berkata, apa kau tidak melihatnya? Tamu yang kau bawa ini membawa pasukan yang sangat banyak dan bersembunyi di bayangannya. Terlihat di situ Sung Jinwo memasang auranya dan berpikir dalam hati, apakah dia ini semacam orang yang memiliki insting yang tajam? Ayah Esil pun berteriak, kau berani membawa pasukanmu ke dalam kastil ini? Para kesatria iblis di situ pun langsung menodongkan senjata mereka ke Sung Jinwo. Sung Jinwo berkata bahwa dia sudah berjanji dengan Esil. Jika dia sudah menemukan kunci masuknya, maka dia akan segera meninggalkan tempat ini. Ayah Esil pun menatapnya dengan ekspresi khawatir dan sedikit ketakutan. Raja dari kastil itu, atau ayahnya Esil, pun berkata bahwa dia sudah mencurigai Sung Jinwo. Apakah dia yang membunuh iblis tingkat luar biasa lalu mendaki naik ke menara? Walaupun mereka adalah klan yang terkenal sangat lemah di kastil iblis itu, mereka tidak berani berperang dengan Sung Jinwo, apalagi setelah mendengar bahwa Sung Jinwo telah mengalahkan Vulkan dan Metus sebelumnya. Ayah Esil pun berkata kepada Sung Jinwo, apakah hanya kunci saja yang kau inginkan? Sung Jinwo pun mengatakan bahwa ada satu hal lain yang dia inginkan. Dia lalu memegang Esil dan berkata kepada ayah Esil bahwa dia akan membawa Esil sebentar untuk menemukan kunci masuknya. Karena Esil mungkin bisa menunjukkan jalan menuju kunci tersebut, apalagi dia juga mengatakan bahwa dia mengetahui lokasi kunci itu, jadi dia sangat membutuhkannya. Terlihat di situ Esil memasang wajah yang memerah ketika Sung Jinwo memegangnya. Namun, ada hal yang aneh, ayah Esil tampak kesal dan marah melihat Sung Jinwo. Ternyata, alasan kemarahannya adalah karena Sung Jinwo memegang Esil. Sung Jinwo pun buru-buru melepaskan tangannya itu. Sung Jinwo dihidangi makanan-makanan di situ. Ayah Esil bertanya kepada Sung Jinwo apakah tidak masalah jika hanya pemandu dan kunci masuk yang diinginkan. Sung Jinwo berkata dalam hati bahwa ayah Esil salah paham karena dia akan membawa Esil, jadi dia khawatir terhadap anaknya. Ayah Esil sempat berpikir bahwa ini bisa mencoreng namanya karena bekerja sama dengan manusia. Selain itu, dia juga tidak bisa bertarung melawan Sung Jinwo. Apalagi, dia sudah melihat bahwa pasukan bayangan di sekitar Sung Jinwo adalah pengikutnya. Dia bertanya apakah Sung Jinwo tidak menempatkan putrinya dalam bahaya. Sung Jinwo kagum karena ada monster yang mengkhawatirkan anaknya. Dia menjawab bahwa dia akan menepati janjinya untuk menjaga Esil.
Ayah Esil menyetujuinya, lalu menyuruh pelayannya membawa kunci masuk yang berbentuk selembaran kertas. Sung Jinwo mengambilnya dari pelayan itu. Sistem otomatis memberitahu bahwa itu adalah kunci masuk. Sung Jinwo sempat berpikir apakah setiap klan akan memberikan kunci masuk seperti ini. Dia bertanya kepada Esil apakah dia sudah siap berangkat sekarang, dan Esil mengiyakan. Sistem memberitahukan bahwa Esil telah bergabung dalam kelompok. Sung Jinwo bertanya-tanya karena poin mereka akan dibagikan kepada setiap anggota. Sung Jinwo langsung berkata, setiap kali ada pertempuran, Esil jangan menggangguku. Biarkan aku bertarung sendirian. Esil memasang wajah memerah lalu berkata, baik. Sung Jinwo menatapnya karena melihat ekspresinya itu. Mereka sudah berada di luar kastil atau lebih tepatnya dalam perjalanan mencari kunci masuk yang lain. Sung Jinwo bertanya soal kuda karena tidak masalah jika Esil tidak membawanya. Esil menjawab bahwa hanya anggota klannya yang bisa naik, sedangkan kuda bukan bagian dari mereka, jadi dia tidak bisa membawanya. Esil menyuruh Sung Jinwo menunggu sebentar karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Ternyata itu adalah alkohol, pemberian dari ayahnya, yang bisa digunakan untuk membujuk setiap klan agar diterima karena alkohol itu adalah kesukaan klan lain. Sung Jinwo bertanya, untuk apa membawanya? Esil menjawab bahwa alkohol ini untuk negosiasi agar semuanya berjalan lancar. Sung Jinwo berkata, untuk apa negosiasi? Apakah klanmu berteman dengan klan lain? Esil menjawab bahwa mereka tidak berteman, tetapi setiap klan memiliki perselisihan. Namun, klannya tidak bermusuhan dengan yang lain. Sung Jinwo berkata, kalau begitu, itu bukan masalah bagiku. Dia menyuruh Esil menunggu sebentar karena dia akan mengurusnya sendiri. Ini tidak akan memakan waktu lama baginya. Terlihat pasukan bayangannya yang sangat banyak berada di belakang. Bagi dia, ini hanya butuh beberapa menit untuk membakar dan diikuti dengan teriakan. Beralih ke gedung asosiasi Hunter. Terlihat pembicaraan antara Thomas dan Go Gun-hee. Thomas mengatakan kepada Go Gun-hee bahwa dia sangat fasih berbahasa Inggris. Dia juga belum sepenuhnya percaya dengan Hunter peringkat 10 Korea, yaitu Sung Jinwo, karena menurutnya Sung Jinwo masih misterius. Go Gun-hee mengatakan bahwa mereka saja tidak memahami Sung Jinwo, apalagi mengetahui keberadaannya. Thomas bertanya, apakah aku bisa mempercayainya? Go Gun-hee menjawab bahwa asosiasi Hunter tidak cukup berani untuk membohongi Hunter selevel nasional seperti Thomas. Thomas mengatakan bahwa dia mengerti maksud Go Gun-hee. Kemudian, dia menyinggung tentang Huan Dongsu yang datang ke sini dan membuat keributan. Menurutnya, tidak ada hak untuk mengatur Hunter peringkat S seperti Huan Dongsu. Go Gun-hee berkata bahwa Thomas berbicara seolah-olah Huan Dongsu sudah jatuh ke tangan mereka. Tujuan Thomas datang ke sini adalah untuk mencegah Huan Dongsu datang ke negara ini, tetapi karena asosiasi sudah menyetujui, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Go Gun-hee membenarkan perkataan Thomas. Mereka berjabat tangan sambil Thomas mengatakan bahwa jika ada sesuatu mengenai Huan Dongsu, maka dia akan menghubungi Go Gun-hee. Pembicaraan mereka pun berakhir. Go Gun-hee merasa dirinya lebih kecil dibandingkan Thomas. Di hadapannya, seolah-olah dia seperti anak kecil. Thomas membahas tentang Korea yang akan melakukan raid ke Pulau Jeju karena Korea Selatan kesulitan menanganinya. Dia juga sempat berpikir bahwa mungkin Korea ingin mendengar sesuatu yang baik dari kedatangannya ini, yaitu soal Pulau Jeju, tetapi tampaknya tidak. Dia melanjutkan, aku orang sibuk, jadi aku tidak bisa membantu dalam raid Pulau Jeju ini. Tapi aku akan membantu jika Korea memiliki modal untuk membayarku. Thomas pergi karena dia ada jadwal penerbangan saat ini. Wo Jinchul menawarkan untuk memandunya, tetapi Thomas mengatakan kepada mereka, lakukanlah sesukamu. Dia juga mengingatkan bahwa pembicaraan mereka ini jangan sampai terdengar di luar. Go Gun-hee sempat kagum dengan Hunter nasional, Thomas Andre. Dia bertanya kepada Wo Jinchul apakah Thomas akan ikut dalam raid Pulau Jeju nanti. Namun, Wo Jinchul menjawab bahwa Go Gun-hee tidak perlu khawatir karena mereka sudah bekerja sama dengan Hunter Jepang. Hunter dari Guild Besar Jepang sedang dalam penerbangan ke Korea Selatan. Beralih ke Kastil Iblis. Di situ terlihat para iblis yang telah dikalahkan oleh Sung Jinwo sebelumnya. Sung Jinwo pun baru saja mengalahkan satu bangsawan iblis dan mendapatkan poin yang cukup besar karena memiliki level yang tinggi. Terlihat di situ Igris yang sudah memenuhi syarat untuk naik ke rank yang lebih tinggi. Termasuk Teng, yang juga sudah memenuhi syarat untuk naik ke rank yang lebih tinggi. Sung Jinwo pun sempat berpikir karena bisa saja dia menaikkan level bayangannya itu. Sistem pun memberitahu apakah Sung Jinwo menerima permintaan mereka untuk menaikkan rank pasukannya. Sung Jinwo pun menerimanya, sistem pun menaikkan rank mereka. Mereka berdua pun dikelilingi oleh bayang-bayang hitam ketika proses kenaikan rank berlangsung.
Sistem juga menawarkan untuk mengganti nama mereka ketika naik ke rank yang lebih tinggi. Tapi Sung Jinwoo tetap mempertahankan nama mereka sebelumnya. Terlihat di situ bayangan hitam yang menembakkan sesuatu ke arah langit-langit. Proses kenaikan rank pun selesai. Terlihat bahwa Igris kini telah naik ke rank Knight Elite level 1, karena sebelumnya ia berada di rank Knight. Igris pun memiliki aura yang berbeda dari sebelumnya dan kini sudah setara dengan Hunter rank S, begitu juga dengan Tank, yang sebelumnya berada di rank Elite dan sekarang naik menjadi Knight level 1, setara dengan Hunter rank A. Esil pun memanggil Sung Jinwoo dengan sebutan, Tuan. Tetapi Sung Jinwoo hanya memasang wajah datar dan berkata bahwa tidak perlu memanggilnya demikian. Esil lalu menanyakan kepada Sung Jinwoo sudah berapa klan yang telah dihancurkannya. Sung Jinwoo mengatakan bahwa sejauh ini, mungkin sudah 9 klan selain klan milik Esil. Esil pun menjelaskan bahwa mulai dari lantai 90, para bangsawan sudah dijaga dengan pasukan yang lebih kuat dari sebelumnya dan memiliki tingkatan yang berbeda. Menurut Esil, lebih baik jika Sung Jinwoo meyakinkan mereka agar memberikan kunci masuk, seperti yang dilakukan klan Esil sebelumnya. Namun, Sung Jinwoo mengatakan bahwa jika dia lebih lemah, apakah klan Esil akan tetap memberikan kunci masuknya? Maksudnya, Sung Jinwoo tidak perlu bernegosiasi dengan klan lain untuk mendapatkan kunci tersebut, melainkan akan menggunakan cara paksa. Esil pun terkejut mendengar tanggapan Sung Jinwoo itu. Bagi Sung Jinwoo, inilah alasan mengapa dia tidak perlu bernegosiasi dengan klan lain, karena mereka tidak akan memberikan kunci jika dia tidak menggunakan cara yang lebih agresif. Sung Jinwoo pun melanjutkan bahwa klan di tempat ini selalu bersaing untuk menaikkan ranking, jadi dia berencana untuk menaklukkan klan mereka. Saat itu, Sung Jinwoo sempat salah menyebutkan nama klan Esil, hingga Esil mengoreksinya dengan mengatakan bahwa klan mereka adalah klan Radir, bukan klan Radis. Esil lalu bertanya kepada Sung Jinwoo mengapa dia mengampuni klan mereka. Sung Jinwoo menjawab bahwa dia melakukannya karena dia menyukai mereka. Esil pun merasa canggung dan wajahnya memerah mendengar jawaban tersebut. Sung Jinwoo pun berpikir dalam hati bahwa ini seperti hubungannya dengan Jin Ho, karena dia lebih cocok dengan orang yang memiliki sifat kikuk atau canggung. Terlihat Esil yang masih berada di belakang dengan wajah memerah setelah mendengar jawaban dari Sung Jinwoo tadi. Chapter ini pun selesai. Itulah pembahasan chapter 82-84. Jika ingin mendapatkan update chapter selanjutnya, ikuti terus agar tidak ketinggalan informasi terbaru.